Kamu pernah nggak ngelihat orang yang hidup dalam kepalsuan? Orang yang hidup dalam kepura-puraan? Contoh yang paling sering tuh kayak gini. Di sosial media atau di status WhatsApp, dia sering pamer. Entah itu pamer kemewahan, pamer punya ini itu, pamer liburan, atau yang lain. Padahal realitanya, buat makan sehari-hari aja kadang susah. Bahkan saking niatnya, ada juga loh yang sampai rela ngorbanin kebutuhan utamanya cuma demi bisa ngebeli barang-barang mahal. Belagak sok punya duit di depan saudara-saudara, padahal mah duitnya hasil dari gade BPKB. Mau heran, tapi orang kayak gitu emang beneran ada. Bagi kita orang yang normal, atau orang yang hidupnya apa adanya, orang yang hidup dan gayanya sesuai dengan isi dompet, mungkin bakal nggak habis pikir ya ngelihat kelakuan mereka yang hidup dalam kepalsuan itu. Kok bisa di luar nalar begitu? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kita nggak bisa 100% nyalahin mereka. Dan aku yakin mereka pasti punya alasan dong kenapa sampai begitu. Oke, mungkin sebagian dari mereka yang hidup dalam kepalsuan itu pada dasarnya emang senang dipuji. Pada dasarnya senang diperhatikan atau senang jadi pusat perhatian. Sehingga mereka bakal ngelakuin apapun supaya bisa dapat pujian, supaya bisa dapat pengakuan. Sampai-sampai niat banget buat memalsukan hidupnya. Yep, itu alasan pertama. Tapi dari apa yang aku perhatiin, ada alasan kedua yang ternyata selama ini kita nggak sadari. Tapi justru alasan kedua inilah yang mungkin bakal lebih banyak berpengaruh dan bikin orang jadi rela banget buat memalsukan hidupnya sendiri. Apa ayo kira-kira? Jadi gini, coba kamu perhatiin orang di sekitarmu. Pernah nggak kamu ngelihat orang yang menghormati orang lain berdasarkan hartanya? Jadi kalau ada orang yang kelihatan banyak duit gitu, pasti orang-orang bakalan respect. Bakal memperlakukannya dengan baik dan sebagainya. Lalu sebaliknya, kalau ada orang yang kelihatan kere, kelihatan nggak punya duit, pasti perlakuannya bakal ya biasa aja. Bahkan nggak jarang mereka yang kelihatan kere itu pasti bakal diremehin. Aku yakin pasti kamu pernah lihat dong fenomena macam ini. Dan ironisnya, yang paling nampak menunjukkan perilaku menghormati orang berdasarkan harta itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Coba, bener nggak apa yang aku bilang ini? Ini yang bikin momen ngumpul bareng keluarga jadi nggak nyaman. Si kaya selalu dideketin dan dihormatin, sedangkan si miskin selalu diremehin. Masih mending kalau masih ada yang mau ngajak ngobrol bareng. Lawong kalau ngomong aja, si miskin ini sering nggak didengerin suaranya. Dan dari apa yang aku lihat pada orang-orang di sekitarku, ternyata hal ini bisa jadi alasan yang kuat banget hingga bikin orang rela untuk hidup dalam kepalsuan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang rela nyewa mobil 800.000 sehari buat mudik dengan alasan biar dikira sukses. Walaupun ya mungkin nggak semuanya ya orang nyewa mobil buat mudik itu biar dikira sukses, karena pasti ada juga orang yang punya pertimbangan lain. Cuman emang itu adalah contoh nyata yang faktanya emang terjadi di masyarakat. Makanya tadi aku bilang kalau kita itu nggak bisa 100% menyalahkan mereka, karena kenyataannya masih banyak orang yang menghormati orang lain berdasarkan hartanya. Nah, pesan dari video ini adalah, coba kamu renungin. Kalau kamu tahu ada orang di sekitarmu yang hidup dalam kepalsuan, atau mungkin ada saudaramu yang hidup dalam kepalsuan, jangan-jangan salah satunya karena kamu sendiri juga yang masih membedakan perlakuan antara si kaya dengan si miskin. Semoga video ini bermanfaat dan selamat berpikir.